Kau selalu ada bagi kami. Mari sama-sama kubukan hati kami, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur karena anugerah-Mu, sehingga pagi hari ini Tuhan, kami sebagian umat-Mu boleh datang untuk menyembah-Mu, untuk beribadah kepada-Mu. Engkaulah sumber dari segala sumber yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk oksigen yang gratis. Kami tidak harus membeli, kami tidak harus antri. Itu semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua oleh karena anugerah-Mu Bapa. Itu semua oleh karena kemurahan-Mu saja. Bersyukur Tuhan juga masih memberikan kesempatan kami untuk bernapas. Jantung kami masih bisa memompa darah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua. Kami rindu saat pagi ini mengalami lawatan Tuhan. Kami mengundang-Mu hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang menopang kami, Roh Kudus yang memampukan dan menyiapkan kami untuk kami memuji besarkan Kau dengan benar ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, kesalahan kami. Tahirkanlah kami Tuhan, supaya kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami menyadari di jam-jam yang telah kami lewati ya Tuhan, banyak pelanggaran dan dosa. Sebab itu Tuhan, ampunilah kami, dan kami layak berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini, dengan urapan dan pewahyuan ilahi. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Nama Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kurang semangat ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, amin. Amin. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita bangkitkan nama Yesus. Kita serukan nama Yesus, bahwasanya Tuhan ada saat ini untuk kita semuanya.
semangat ya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan pujikan sekali lagi. Bangkit bukan nama Yesus. Katakan maju. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis. Kita buat iblis kemana. Akan dibudayanya. Dengan kuasa namanya. Bapak Ibu yakin percaya nama Yesus di atas segalanya? Ada amin? Puji nama Tuhan. Kita ada sampai saat ini tuh karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mungkin akan buka ruang kesaksian. Mungkin ada ingin memuji Tuhan? Tidak ada ya? Oh, Mas sama hati, mari silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya bukan bersaksi, tapi cuma memberitahu sesuatu, di mana dalam pelayanan saya sejak ini saya sudah melakukan kesalahan yang besar, di mana keyboard yang ada di atas kamar kami itu saya sudah rusakin, dan untuk itu saya kesini untuk mau minta maaf karena sudah melakukannya dan tidak jujur juga, tidak memberitahu kepada jemaat semuanya, karena juga keyboard itu di atas bukan milik pribadi, melainkan milik jemaat semua atau milik Tuhan. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada jemaat semuanya, dan keyboard itu bukan rusak karena di sini aja, tapi rusak karena di tangan saya, karena saya udah kasih setrika di atasnya. Untuk itu kepada jemaat semuanya, jangan salah paham atas semuanya bahwa bukan rusak dari sini aja saja ditinggal, tapi rusak karena saya udah rusakin. Dan yang sebelumnya juga saya datang ke sini memberitahunya, dan saya akan bertanggung jawab untuk itu. Bukannya saya sombong saya bisa sini, tapi karena suatu itu tanggung jawab, makanya saya bertanggung jawab. Dan sebenarnya saya ini nggak bisa di sini karena saya masih dalam keadaan sakit, tapi karena suatu tanggung jawab makanya saya kesini. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan, saya masih kuat untuk bisa memberitahu. Dan untuk yang terakhirnya sekalian, sebelumnya saya berterima kasih kepada semua jemaat, atau terlebih kepada Ibu Gembala dan Bapak Gembala yang sudah telah mempercayai saya selama ini dan sudah memberi bantu kepada saya baik dalam kebutuhan jasmani maupun rohani, di mana
dia selalu peduli dan mereka selalu pedulikan kepada saya dan menaruh kasih. Dan saya ingin memberitahu bahwa saya ini juga ingin mau pamit, di mana saya hingga pelayan lagi di sini. Bukan karena sesuatu, tapi karena belum tentu juga lama saya kesini, karena saya dalam keadaan saya karena hingga sembuh di sini, mana tahu nanti pulangnya selanjutnya. Dan untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kalau ada kesalahan saya lakukan kepada jemaat semuanya yang saya rugikan, membuat repot semuanya. Dan biar juga apa yang kalian lakukan kepada saya, kasih kalian dan selalu peduli kepada saya, hanya Tuhan yang bisa menolong. Saya nggak punya bisa apa-apa untuk membalaskannya, biar hanya Tuhan yang akan menyertai kalian semuanya. Dan untuk itu saya mengakhirilah ini dan berterima kasih buat semuanya supaya ini saya berikan dan ini saya bisa ucapkan. Dan sebelumnya saya ini mohon maaf sebelumnya, jadi nanti saya nggak bisa selesai ibadah ini karena saya mulai merasa mulai sakit perut saya karena terlambat makan sedikit lagi, dan saya langsung pulang nanti. Bukan saya ingin menghargai ibadah ini nanti. Oke, baik, terima kasih. Maaf sekali lagi. Kami hargai kejujuran Mas Hamadi ya. Jangan terlalu dipikirkan, biar benar-benar lambungnya sembuh ya. Karena lambung itu pengaruh juga karena stres juga bisa. Bapak Ibu memaafkan? Sudah jujur itu sudah bagus. Bertanggung jawab juga sudah bagus. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Mas Hamadi. Silakan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tiada pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Dan walau 1000 rebah di sisi kami Tuhan, kami tetap bangkit diri karena kuasa Yesus. Haleluya.
Kami tidak akan goyah ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang telah menjamin hidup kami. Biarlah iman kami di ujung akhir zaman ini tetap kuat, supaya ketika Engkau datang kedua kali kami boleh layak dijemput oleh Tuhan untuk diangkat di awan-awan memasuki Yerusalem baru. Mari Tuhan, Engkau yang berkenan untuk melawat kami ya Tuhan, karena kami sadar ada banyak kekurangan kelemahan di dalam diri kami. Oleh sebab itu Tuhan mengampuni setiap kami, sehingga kami boleh dilayakkan pagi ini mendengar sabda-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah ada bersama kami Tuhan, siap untuk memberkati kami, membangun kami, menguatkan kami, menyadarkan kami, sehingga kami boleh diberikan semangat untuk mengiring Engkau apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sederhana ini, supaya menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Di dalam satu nama Yesus Allah kami yang ajaib kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bingung dengan masa Mahanti. Ya, mungkin saya sampaikan ya, jadi kemarin saya ini bersih-bersih di ruang atas di kamar mahasiswa, karena selama ini mahasiswa kan sudah tidak pelayanan karena alasan sakit. Nah, karena kotor saya bersihkan gitu ya. Kemudian spray saya cuci, kemudian keyboardnya kok ditaruh di bawah gitu. Akhirnya saya pindah di meja, karena kan barang sensitif itu saya taruh di meja, kok dipindah gitu. Saya tidak pernah masuk di kamarnya anak-anak itu. Jadi kemarin itu karena saya bersih-bersih, tak buka jendela karena apa yang memberikan informasi kamar di atas itu gak enak bau emang, tak buka jendela. Terus akan masuk, oh iya. Kemudian spray itu dilipat, tak kira itu bersih dilipat, tak bau. Lah saya muntah-muntah gitu. Ya ternyata itu spray kotor gitu. Akhirnya saya cuci gitu, ya udahlah tak cuci gitu, tak moto terus keren, spraynya tak pasang, udah rapi gitu ya. Kemudian keyboardnya saya pindah, saya juga gak memperhatikan keyboard gitu. Kemudian karena keyboard ini dipindah-pindah, akhirnya saya kasih tulisan, tolong keyboard ini barang sensitif jangan dipindah-pindah, tetap di meja, itu kasih tulisan. Kemudian tak kasih lagi tulisan gini, tolong tidak menaruh barang apapun di atas keyboard, karena kalau keyboard ini terusnya ditaruhi barang berat bisa rusak ya, walaupun saya tidak ngerti musik gitu. Karena memang keyboard itu keyboard doa. Beli pertama kali jemaat Mabung itu, waktu itu yang beli siapa ya? Surabaya, Pak Famus ya? Ya sama Pak Misael sama Pak Sugeng, bertiga atau berdua tuh? Pak Didi. Lah, ini karena kamar tak buka, jadi habis tak pasang spray, tak kasih pewangi, tak buka biar fresh gitu. Ini itu naik ke atas. Mungkin ini itu gini, kok kamarnya kok rapi, ini mama sih nggak. Terus kemudian nulis, saya ada tulisan di situ, ini curiga gitu. Memangnya keyboardnya kenapa mama kasih tulisan? Dibuka lah sama Ina. Terus Ina lari, mama, keyboardnya kok blenyek ya? Blenyek piye toh, Dok? Itu loh mas yang ditutupnya itu loh, blenyek yang putih-putih itu. Kok blenyek kenapa? Nah itu tau mau saya naik. Loh yuk kena apa yuk? Padahal gak ada anak kecil kesini, cuma gak ada yang naik kamar situ, kita juga enggak. Berarti anak dua ini yang tahu gitu. Terus akhirnya saya panggil Pak Misael dan Pak Misael lihat, oh ini kena setrika. Loh, mosok setrika di atas keyboard? Ini kan keyboard di sini, terus di sini ada lemari kecil, di sini cop-copan gitu loh. Terus habis itu saya telepon Luther gak bisa, mau tanya kenapa keyboardnya gitu, gak bisa. Terus akhirnya WA sama Hati itu, sama Hati tak tanya ini keyboardnya kenapa. Luther apa sama Hati yang bikin keyboard itu seperti itu gitu, leleh itu loh, tutnya itu. Sama Hati gak mau jawab, cuma dia bilang salam, terus tak bel. Kamu jujur siapa, kamu apa? Luther lah bilang, saya Bu. Loh lah kok bisa? Itu kena apa? Setrika. Loh kok bisa setrika di atas keyboard itu gimana ceritanya? Saya itu tidak bisa mikir gitu loh. Gitu loh. Loh lah kejadiannya sudah lama, kenapa kamu nggak bilang? Saya bilang gitu. Harusnya setelah kejadian itu kamu bilang sama kami. Minimal kamu minta maaf gitu. Itu bukan milik saya, tapi itu milik gereja, hasil
jemaat berdoa itu. Dulu kita mau jual itu ada pro dan kontra, alasannya ini buat kenangan Bu, zamannya mau beli itu dengan doa, dengan perjuangan akhirnya bisa membeli keyboard seperti itu. Lah kenapa kamu kok nggak minta maaf? Kamu kok nggak bilang? Loh kamu juga nggak minta maaf, sekarang ini tak tegur gitu. Terus akhirnya dia bilang, iya saya minta maaf. Terus saya bilang, ya sudah ini kamu harus bertanggung jawab. Artinya kamu datang ke gereja, ya diusahakan datang ke gereja dan kamu beritahu jemaat bahwa keyboard itu rusak karena kamu harus minta maaf. Ya besok saya datang seperti itu. Ya. Nah kamu kan mahasiswa teologi ya, belajar jujur, saya bilang gitu. Ya saya bilang gitu. Ya saya ya bilang, Lola kamu ini udah besar loh, udah mahasiswa. Kalau anak kecil mungkin saya enggak komplain, ya toh. Ya anak kecil, anak TK misalnya ngerusaknya keyboard, saya enggak komplain loh, anak-anak kok. Ya salahnya sendiri anak-anak boleh naik ke atas kan gitu ya. Nah ini mahasiswa teologi ya, ternyata kemudian saya analisa gitu loh. Ini kan misalnya ini keyboardnya ya, terus kemudian menghadap ke sini, ini tembok misalnya ya. Terus kemudian di sini cop-copan. Lah logika saya itu gini, kainnya ditaruh di sini, terus setrika habis itu taruh di sini. Gitu loh. Jadi yang tutnya yang ini 6 itu belenyek gitu. Ya. Enggak tahu mudah-mudahan itu bisa dipakai karena kalau ini ditutup kain kemudian setrika itu kan saya enggak bisa bayangkan itu. Seperti itu. Ini kalau misalnya keyboard ditaruh di bawah kemudian habis setrika ditaruh di situ, itu gak masuk akal gitu loh. Yang masuk akal itu dia setrika di atas keyboard ini, kemudian mungkin malik gitu terus setrikanya ditaruh di sini. Akhirnya belenyek seperti itu. Ya saya supaya menjadi pembelajaran bagi sama hati, supaya dia ini belajar untuk hati-hati. Yang kedua, yang pertama kemudian belajar untuk jujur, mengakui kesalahannya, ya mungkin takut seperti itu, tapi memang harus gentle gitu loh, namanya mahasiswa teologi ya, seperti itu. Nah memang dia rencana memang pulang karena sakitnya tidak sembuh-sembuh gitu loh, sakit, nggak tahu sakitnya itu sakit apa di perutnya itu, ya. Kemarin sebenarnya disuruh opname di Santa Clara, tapi anaknya tidak mau, ya. Seandainya opname kan sudah dicek lab, tahu penyakitnya sehingga bisa diobati. Nah, karena anaknya tidak mau, ya sudah, kita tidak bisa paksa seperti itu. Ya, rencana mau pulang seperti itu. Nah, kita doakan saja yang terbaik, ya. Memang kalau saya tidak negur, saya salah. Karena apa? Membiarkan orang yang berbuat salah tidak bertanggung jawab gitu loh. Ya, saya harus tegur. Memang itu enggak enak. Ya, kalau negur orang, belum tentu orang itu bisa terima. Ya, tadi kan bilang orang tua saya sih sanggup menggantikan. Saya enggak minta ganti. Saya hanya bilang kamu harus jujur, harus ngomong sama jemaat. Itu namanya mahasiswa yang bertanggung jawab, gentle, salah kemudian ngakui kesalahannya. Jangan kamu melarikan diri terus kemudian juga pernah ke pelayanan dengan alasan sakit seperti itu. Kemudian kamu juga nggak ngomong bahwa kamu merusakkan seperti itu. Kamu juga nggak minta maaf. Kamu baru minta maaf setelah saya ngomong, loh kamu ya harus minta maaf. Ya Bu, saya minta maaf gitu. Jadi ya, oh alah, saya bilang gitu. Ya seperti itu keadaannya Bapak Ibu, sehingga saya nggak tahu kondisinya, mungkin sakit juga lambungnya, memaksa diri sini karena memang harus demikian seperti itu. Ya kita doakan yang terbaik buat sama hati. Rencana mau pulang karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, dan beberapa mahasiswa juga akan mengundurkan diri karena mahasiswa itu bingung, rektornya mengundurkan diri, terus beberapa juga mengundurkan diri. Nah sekarang ini tinggal Pak Misael sendiri, semua laporan ke Pak Misael, karena Pak Misael bukan rektornya gitu. Pak Misael juga bingung cari solusinya seperti itu. Nah ketuanya sekarang Pak Yohanes. Nah Pak Yohanes tidak bisa dilobi, ya kasihan mahasiswa seperti itu ya. Oleh sebab itu tugas kita mendoakan STI supaya Tuhan campur tangan sehingga
nanti STI tetap bisa berjalan. Kalau Pak Misael sendirian ya gimana, Pak Misael nggak bisa karena Pak Misael bukan ketua gitu loh. Ya anak-anak kemarin ngomong, Pak saya mau minta transkrip, minta jangan ke saya bukan ketua, mintanya ke Pak Yohanes ketuanya. Tapi Pak Yohanes diem aja. Nah seperti itu, mau pindah kuliah gitu loh, karena di sini terkatung-katung seperti itu. Itu kondisi STI seperti itu ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini hanya informasi supaya menjadi bahan doa kita. Ya, saya tidak sakit hati dengan sama hati, tetapi saya harus memberitahu kalau salah harus datang minta maaf. Nggak boleh kemudian diam, itu nggak boleh, karena dia seorang hamba Tuhan, harus belajar jujur, harus belajar berani mengakui kesalahan, apapun resikonya seperti itu. Ya, jadi bukan saya negur karena benci sama hati, tidak, karena saya mengasihi sehingga saya harus tegur, kamu salah harus minta maaf seperti itu. Ya, Bapak Ibu memaafkan kan? Ya, saya tidak minta ganti keyboard, enggak. Ya, bukti tanggung jawab itu ya dia datang minta maaf seperti itu. Nah kalau dia datang orang tua saya sanggup menggantikan, ya terserah kamu. Sebelah itu saya tidak pernah minta ganti keyboard itu. Minta supaya kamu datang minta maaf, klarifikasi, iya saya merusakkan. Gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan kembali kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan buka Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Sudah menemukan? Saya akan membaca ayat yang benar, Bapak Ibu, ayat yang ganjil. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Namun engkau kaya dan menerima mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka berat semua. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa berdengar, mereka yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat, Amin. Bapak Ibu, khotbah yang beberapa waktu yang lalu saya khotbahkan tentang jemaat di Efesus. Mudah-mudahan jemaat ingat. Jemaat di Efesus itu jemaat yang mengawali ya dengan hal yang baik ya, sehingga Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu, ketekunanmu, bahkan kamu tidak kompromi dengan orang-orang yang jahat, bahkan engkau tidak segan-segan menolak ajaran-ajaran sesat ya, tetapi aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih yang mula. Jadi diawali dengan sesuatu yang baik, kemudian di ending sesuatu yang tidak baik. Tuhan mencelah karena kasihnya hilang dari kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan sampai kasih kita hilang ya. Kita tidak ada lagi rindu dengan Tuhan Yesus kayak hampa gitu ya. Orang yang hidupnya di dalam kasih itu selalu merindukan Tuhan Yesus, kapan saja, di mana saja ya. Itu selalu ada kerinduan hati ya. Orang yang cinta itu selalu rindu, betul nggak? Kalau Bapak Ibu sudah tidak ada cinta lagi, tidak ada kerinduan, betul nggak? Sudah sudah kosong gitu ya, seperti itu. Nah, kita akan menginjak ke jemaat Smyrna ya. Kita akan lihat di sana, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jadi firman ini langsung dari Tuhan Yesus disampaikan kepada Yohanes, dan Yohanes menuliskan ya kepada jemaat Smyrna ya. Nah, Smyrna itu adalah di wilayah Yunani ya. Jadi wilayah Yunani ya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana sih jemaat Smyrna di hadapan Tuhan ya?
Jemaat Smyrna di hadapan Tuhan itu diberikan pujian, apresiasi. Karena apa? Dikatakan ayat yang 9, aku tahu kesusahanmu. Berarti jemaat Smyrna itu hidupnya susah atau senang? Susah secara jasmani, susah ya. Dan kemiskinanmu, miskin secara ekonomi ya. Namun, ini ada kata namun, engkau kaya. Loh, Tuhan bilang kamu susah miskin namun kau kaya. Yang dimaksud kaya di sini kaya apa, Bapak Ibu? Kaya iman, kaya rohani. Ya. Dipuji oleh karena kekayaan rohaninya, imannya, ya, yang tetap kuat, kesetiaan kepada Tuhan tetap kuat sekalipun hidupnya miskin dan susah. Saya mencari informasi, ya, susahnya karena apa, miskinnya karena apa. Kemudian berikutnya itu ada fitnah, gitu ya, ya, ada fitnah. Bayangkan ini, jemaat ini wis susah, miskin, difitnah lagi. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kira-kira apa yang akan terjadi? Kita tetap setia dengan Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Tetapi Tuhan mau jemaat Smyrna ini ditulis, diabadikan, menjadi teladan bagi hidup kita. Bahwa di tengah-tengah kesusahan, kemiskinan, fitnah, ya, ketika orang itu cinta Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa. Ya, tidak selalu kemiskinan, kesusahan, fitnah yang ditujukan kepada seorang itu membuat iman itu down. Ya, tergantung fondasinya, ya, tergantung motivasi hatinya mencari Tuhan. Ketika saya dan Bapak Ibu motivasi hatinya itu hanya mencari Yesus, ya, karena kita tahu bahwa Yesus itu yang akan menyelamatkan hidup kita, hanya Yesus yang sanggup menolong kita, maka kemiskinan, kesusahan, fitnah yang ditujukan kepada kita tidak mempan untuk menggeser iman kita. Amin. Ya, jadi fondasi kita ini harus didasarkan kepada Yesus Kristus, bukan yang lain. Tetapi kalau kita ke gereja itu supaya tujuan kita supaya kita bahagia, supaya kita mendapat rezeki, supaya kuliah kita sukses, supaya pekerjaan kita bisa baik. Ya, kalau Tuhan izinkan kondisi ekonomi tidak baik, kalau kita izinkan kita kekurangan secara ekonomi, badan kita tidak sehat, maka orang akan meninggalkan Tuhan. Karena tujuan ke gereja mencari hal-hal yang menyenangkan secara daging. Tapi kalau motivasi kita datang ke gereja itu cari Yesus yang menderita buat kita, cari Yesus yang sudah memberikan jaminan pasti di surga, cari Yesus yang sanggup memberikan topangan, pertolongan di saat kita susah, maka sekalipun kondisi seperti di jemaat Smyrna, hidupnya susah, hidupnya miskin, difitnah lagi, dia akan tetap teguh mengiring Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, tetapi kamu kaya, ya, sekalipun kamu miskin dan kamu susah, tetapi kamu kaya, katanya Tuhan. Ini yang ngomong Tuhan loh. Kalau yang ngomong Tuhan itu objektif, itu benar 100%. Hatinya penuh dengan kekayaan rohani, hatinya dipenuh dengan kasih Kristus, sehingga sekalipun penderitaan itu menimpa mereka, kemiskinan menimpa mereka, cintanya kepada Tuhan Yesus tidak bergeser sedikit pun. Inilah jemaat Smyrna. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Ya, pertanyaan kita, di saat kita susah, di saat kita menderita, di saat ekonomi kita ini tidak baik, apakah kita tetap cinta Yesus? Itu pertanyaannya. Ya, kalau Bapak Ibu masih bisa makan 3 kali itu hidupnya sudah cukup loh Bapak Ibu, betul nggak? Loh iya, Bapak Ibu pakai baju yang rapi, bagus, punya baju lebih dari 2, lebih dari 3, itu sudah cukup Bapak Ibu. Ya, termasuk Bapak Ibu bukan orang miskin, gitu loh. Ya, bahkan di rumah masih ada stok beras, itu Bapak Ibu sudah cukup. Di dompet masih ada uang, ya. Jadi kata yang digunakan di dalam kata kesusahan itu sampai tidak punya apa-apa gitu
gitu loh, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama adalah jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang susah, ya. Jadi bahasa aslinya itu diartikan gini Bapak Ibu. Batu kisaran besar yang menggiling gantung. Bapak Ibu tahu ya, kalau dulu saya ini karena latar belakang keluarga kami ini petani, ya. Kami sering panen jagung, ya, karena makanan khas kami dulu itu di Malang itu jagung gitu ya, beras jagung gitu ya. Jadi kami bikin beras jagung sendiri dengan kilangan yang besar, terus batu, di atas batu kemudian ada pegangannya, ada lubangnya, nanti jagungnya taruh di lubang terus kita putar gitu. Kita sambil duduk gitu, kita putar, nanti pecah itu. Nanti pecah kemudian jadi beras. Ada yang jari yang lembut itu empok gitu ya, buat bubur gitu, seperti itu. Nah, tugas saya pulang sekolah itu bikin beras itu, duduk sudah gitu, sudah biasa gitu, bukan ditumbuk tapi digiling seperti itu. Nah, kata kesusahan yang dipakai di dalam bahasa aslinya itu adalah batu kisaran besar menggiling gandum. Jadi kesusahan mereka itu bagikan biji gandum yang dilindas oleh batu kisaran. Jadi digambarkan gini, kesusahannya itu seperti gini loh, ada batu terus melindas gandum. Gandum itu gambaran hidupnya orang Smyrna. Gandum itu gambaran jemaat Smyrna, itu dilindas dengan batu kilangan. Kira-kira rasanya gimana? Menderita banget, betul nggak? Susah banget, penderitaan yang luar biasa. Ya. Kemudian ini disebabkan karena apa penderitaannya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kota Smyrna ini kota yang ada di Yunani, kota yang bagus, yang indah pada zaman itu. Ya, saya coba cari informasi. Kota Smyrna pada zaman itu adalah kota yang indah, kota yang kaya, ya, kota yang ekonominya bagus. Coba bayangkan Bapak Ibu, jemaat yang ada di Smyrna hidup di tengah-tengah lingkungan orang-orang elit, tapi jemaat itu miskin. Kita nggak bisa bayangkan. Ini yang rumahnya nggak kuat, minder Bapak Ibu, betul nggak? Iya dong. Lingkungannya di kota ini, jemaat Smyrna bukan di kabupaten, di kota, tengah-tengah kota yang begitu indah, megah kota itu. Ya. Kemudian kota Smyrna ini adalah kota yang ada di Yunani, di mana Yunani itu adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga di Yunani itu banyak patung, ya. Ada patung dewa Zeus, itu patung kepala, ya. Ada patung Dewi Cybele, ini Cybele, ini patung untuk dewa kesuburan, ya. Ada namanya dewa Apollo, ya. Ini dewa musik, ya, dewa penyair gitu ya. Ada Dewi Nemesis, ini dewi kemarahan, ya. Ada Dewi Aphrodite, ini dewi cinta. Ada Dewi Asclepios, dewi kesehatan. Ini disembah, ya. Lek kepingin sehat, ya menyembah Dewi Asclepios, ya toh. Kalau kepingin dapat jodoh, ya nyembah Dewi Aphrodite, seperti itu. Jadi ada banyak patung-patung di sana itu. Nah, ini latar belakang jemaat Smyrna itu, ya, orang-orang itu dimenangkan dari lingkungan penyembahan berhala yang luar biasa, ya, menjadi kota tempat penyembahan berhala, banyak patung-patung di sana. Nah, kemudian yang kedua, Smyrna ini mempunyai hubungan baik dengan Romawi, ya. Kekaisaran Romawi pada waktu itu berkuasa atas banyak negara, termasuk Yunani. Dan Yunani ini berhubungan baik dengan Romawi, menjadi daerah kota yang setia dengan Romawi untuk memberikan kayak upeti seperti itu, ya. Kemudian, ya, suatu hari akan ada pemilihan di mana Kekaisaran Romawi itu punya program, punya rencana untuk membangun kuil Kaisar Tiberius. Ya, waktu itu yang jadi kaisar itu Tiberius. Nah, mereka itu punya punya program
mau bikin kuil ya Kaisar Tiberius. Nah, semua karena Kaisar Romawi itu punya pengaruh. Mereka itu semua pada daerah-daerah di sekitar Smyrna itu mengajukan supaya di daerahnya itu dibangun kuil Kaisar Tiberius, tetapi tidak di ACC. Yang di ACC itu adalah kota Smyrna. Ya, karena apa? Karena Smyrna ini dianggap kota yang setia kepada Romawi. Akhirnya dibangunlah kuil Kaisar Tiberius di kota Smyrna. Lalu kalau setelah dibangun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada peraturan. Setiap tahun, ya, semua orang harus datang ke kuil Kaisar Tiberius dan mereka harus mengatakan bahwa Kaisar Tiberius itu adalah Tuhan. Setelah itu penyembahan setelah itu mereka boleh pulang dan boleh kembali ke agamanya masing-masing. Seperti itu. Tapi kekristenan tidak bisa. Itulah yang menyebabkan jemaat Smyrna mengalami penderitaan, Bapak Ibu. Karena menolak untuk mengatakan Kaisar Tiberius adalah Tuhan. Mereka tolak. Ya. Jadi mereka datang ke kuil itu, kemudian mereka menyembah, ya mungkin sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Ya, dikatakan Kaisar Tiberius adalah Tuhan, Kaisar Tiberius adalah Tuhan. Nah, jemaat Smyrna sudah tahu bahwa Tuhan itu hanya Tuhan Yesus yang patut disembah. Ya, mereka menolak, ya, menolak aturan pemerintah yang ada. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau kita menolak aturan pemerintah, apa yang terjadi? Sekarang itu loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak vaksin, tidak bisa naik pesawat terbang, betul? Gak bisa Bapak Ibu. Persyaratannya kemarin itu ada yang mau pulang ke Jakarta itu kan beli di Lapai. Bu, vaksin saya untungnya sudah vaksin Bu. Lah kenapa Pak? Ya kalau mau pulang ke Jakarta. Oh sekarang apa syaratnya pakai vaksin toh Pak? Iya ditunjukkan. Nah, itu hanya vaksin, bukan nyembah Pak Jokowi yang vaksin itu ada aturan. Kita mengalami kesulitan. Ini loh, kita bisa bayangkan, ini ya. Misalnya di daerah kita ini ada kuil Kaisar Tiberius. Setiap tahun orang harus menyembah dan mengatakan Kaisar Tiberius adalah Tuhan gitu. Bertentangan dengan iman kita. Kalau kita melawan, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada konsekuensinya enggak? Ada. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan pada waktu itu ya terjadi penyiksaan terhadap umat Kristen yang ada di Smyrna. Ada yang dipukuli, ada yang dianiaya, ada yang dipenjara, ada yang dibunuh. Ya, bahkan yang sadis ya, manusia diadu dengan binatang buas, dengan singa, ya, dengan harimau. Dan itu diumumkan di kerajaan itu untuk orang bisa melihat bahwa ada orang-orang yang tidak mau mengatakan bahwa Tiberius itu Tuhan, maka besok akan ada pertandingan ya antara manusia dengan binatang. Itu ada tempat khusus yang sudah dibuat Bapak Ibu ya. Terus ada podium, orang bisa lihat dari atas, terus yang diadu binatang itu di bawah. Jadi misalnya ini di podium, tapi lebih dalam banget. Jadi orang itu bersorak-sorak ketika orang itu dicabik-cabik oleh binatang buas. Mereka berteriak-teriak, senang teriak, wah terus ya. Mungkin dia mengatakan ini, salahmu sendiri, kamu suruh mengatakan apa Kaisar Tiberius Tuhan saja nggak mau, hanya ngomong gitu aja nggak mau, rasain kamu, mungkin seperti itu. Mereka tidak ada belas kasih. Mereka malah senang ketika mereka dicabik-cabik, ketika mereka disekarat gitu. Oleh karena tidak mau mengatakan bahwa Kaisar Tiberius itu adalah Tuhan. Ini Bapak Ibu penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna bukan karena mereka malas bekerja, tetapi karena mereka mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Kita bersyukur tempat ini kita aman Bapak Ibu.
Tapi hati-hati loh, ketika kita aman, iman kita bisa tidak aman, betul nggak? Ingat nggak? Kalau kera itu, ya, ketika bergelantungan di pohon dengan sepoi-sepoi, aneh yang sepoi sembilir-sembilir, itu bisa ngantuk. Ya, ngantuk kemudian pegangannya nggak kuat lagi, jatuh. Tapi ketika manusia hutan itu bergelantungan di pohon dan ada badai yang begitu kuat sehingga pohon meliak-liuk, dia akan pegangan erat dan dia tidak akan jatuh. Sama, ketika umat Tuhan dalam kondisi aman-aman saja, itu hati-hati loh Bapak Ibu. Kita sedang dinabubukkan supaya kita lengah. Apalagi hari ini udara dingin Bapak Ibu. Bangun pagi perjuangan, bisa pancal selimut. Kalau tidak ada niat, tidak ada komitmen, saya harus bangun pagi seperti Tuhan Yesus sebelum matahari terbit. Loh, Tuhan Yesus itu bangun pagi-pagi benar. Kalau di bahasa Jawa itu dikatakan Tuhan Yesus itu tangi isuk utuk-utuk. Ya, di bahasa Jawa loh. Tangi isuk utuk-utuk. Kata utuk-utuk itu berarti sebelum matahari terbit. Masih gelap, itu Tuhan Yesus loh datang. Pergi kemana? Ke bukit. Ngapain ke bukit pagi-pagi? Untuk berdoa. Loh, dia Tuhan loh. Pagi-pagi benar dia pergi ke bukit untuk berdoa. Ya, lalu bagaimana dengan kita yang dalam kondisi nyaman? Jemaat Smyrna ini hidupnya penuh dengan penderitaan oleh karena mempertahankan iman. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, ini di Timur Tengah antara Taliban dengan ini ya, ngeri itu. Saya lihat video itu, Pak, misalnya dapat video itu, yuh petangku langsung senep itu. Ya, saya nggak punya penyakit jantung, tapi saya ngeredek gitu. Ya, ibu-ibu itu loh jalan, mungkin dari mana itu, langsung dipotong dia gitu. Ya. Karena tidak seia sekata dengan Taliban. Anak kecil langsung dibantai gitu, taruh di situ. Ada videonya itu. Saya tulis Pak, jadi setel Pak, aku nggak kuat aku. Lihat, saya lihat gitu, ngelirik gitu. Ya, saya nggak tahu tuh agamanya apa, berarti ini kan politik ya, seperti itu. Nah, ini sudah terjadi di zaman jemaat Smyrna di Yunani. Oleh karena mempertahankan iman, maka nyawa menjadi taruhannya. Tapi Tuhan berfirman gini, barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawa, betul nggak? Tapi barang siapa tidak mempertahankan nyawanya, dia tidak kehilangan nyawa. Orang mempertahankan nyawa gini loh, kamu ikut Yesus atau meninggalkan Yesus. Lek mempertahankan nyawanya, ya harus meninggalkan Yesus seurip, betul nggak? Tapi dia akan kehilangan nyawa, kehilangan jiwa, karena jiwanya tidak lagi diterima oleh Tuhan karena menyangkal Tuhan. Ini perjuangan Bapak Ibu, ini sudah di akhir zaman. Saya tidak nakut-nakuti, karena Alkitab berfirman bahwa di ujung akhir zaman akan banyak kesengsaraan, penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan katakan kamu akan dibenci oleh semua bangsa. Bukan satu bangsa. Orang Kristen akan dibenci semua bangsa di dunia. Ya. Saya tidak tahu membencinya bagaimana. Ya, kalau kejadian di Smyrna ini akan terjadi di ujung akhir zaman, mampukah kita tetap bertahan? Yesus tetap segalanya bagi hidup kita. Seandainya parang itu di leher kita, kemudian orang yang mau marang kita, dia bilang, kamu masih percaya Yesus atau tinggalkan Yesus? Percaya Yesus ini putus. Tapi kalau kamu meninggalkan Yesus, maka kamu hidup. Lalu apa yang akan kita lakukan? Ya. Kalau kita menyangkal Yesus, nanti kita tidak dapat kerajaan. Kalau hari itu kita dibunuh, kehilangan nyawa, tapi jiwa kita selamat. Amin. Ini yang harus kita miliki pengetahuan ini. Sehingga mengikut Tuhan itu kita bukan sekedar ke gereja, tetapi kita tahu doktrin ke gereja. Ya. Jemaat Smyrna, jemaat yang patut kita acungi jempol, karena Yesus sendiri katakan, kamu memang miskin, kamu susah, ya,
tetapi kamu kaya. Biarlah pagi ini Tuhan katakan, kamu bukan orang kaya raya, tapi kamu kaya rohani. Dan itu sangat berarti bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, miskin. Ya. Jemaat ini miskin Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Ya. Jadi saya lihat di bahasa Jawa itu melarat. Bapak Ibu tahu ya istilah melarat itu ya. Berarti dibilang melarat itu berarti orang yang sungguh-sungguh di level paling bawah, betul nggak? Mungkin makannya Senin Kemis itu melarat, ya toh? Sing dimakan tuh nggak ada, ya. Jemaat sini nggak ada sing level melarat nggak ada, ya. Ini jemaat apa? Smyrna ini jemaat melarat, Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan melarat? Nah ini yang harus kita selidiki. Apa karena dia malas bekerja, ya? Malas bekerja, jadi nyusahkan orang, hari-hari minta makan Bu, minta duit Pak, minta ini Pak, misalnya seperti itu. Bukan. Jemaat Smyrna bukan jemaat yang suka minta-minta. Melarat bukan karena dia pemalas bekerja, bukan. Ya. Mereka bekerja dengan jujur karena dasarnya firman. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sehingga rekan bisnisnya yang tidak percaya Yesus tidak bisa kerjasama dengan orang Kristen. Diajak korupsi tidak mau. Akhirnya dia kehilangan apa? Kehilangan klien. Ya loh. Lah kamu tuh loh. Ya apa namanya? Diajak gini aja enggak mau. Ya. Kamu nanti ngomong segini, berdapat segini. Ya. Harga dasarnya misalnya barang ini harganya 100.000, kamu bilang aja 150.000. Ya. Supaya kamu bisa menjual 200.000. Tapi orang-orang Smyrna bilang, enggak. Kalau saya kulaan 100, orang tanya, ya ini kulaan 100, saya mengambil untung sekian. Kalau dia mau beli, ya mau enggak. Akhirnya rekan bisnisnya menjadi banyak yang hilang, Bapak Ibu. Karena dia belajar dari firman Tuhan, jujur itu, Bapak Ibu. Orang Smyrna ini jujur, tidak mau kompromi dengan dosa, tidak mau diajak korupsi. Ya, orang-orang yang teman sekerjanya yang korupsi kaya-kaya, Bapak Ibu. Mengumpulkan harta di dunia, tetapi jemaat Smyrna mengumpulkan harta di surga. Amin. Sehingga Tuhan katakan kamu kaya. Ya. Itu penyebabnya dia miskin, bukan karena dia malas bekerja, tapi dia bekerja dengan jujur. Ini tantangan buat kita Bapak Ibu, betul nggak? Masihkah kita mau berkata jujur apa adanya? Kalau kita mau berkata jujur apa adanya, makanya sama hati kan nggak jujur. Habis apa? Ikutkan istrika, dia kan terus ke kampus, terus tidak balik lagi kan? Ya alasnya sakit, memang sakit gitu ya, seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya apa namanya, dia tetap pelayanan, kita doa, pasti ada mujizat, ya. Kalau misalnya mau tinggal sini Bu, saya tinggal sini, saya sakit, karena di kampus tidak ada merawat, saya siap merawat gitu, ya toh. Wong usianya kan yo seusia di bawah Abed gitu ya, si anak-anak gitu ya. Ya. Makanya saya tekankan jujur gitu ya. Karena jujur ini nilainya luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan katakan kamu kaya. Karena apa? Telah mengumpulkan harta di surga dengan kejujuran. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jujur, sebenarnya Bapak Ibu sedang mengumpulkan harta di surga. Ya, karena kita ini mau pulang ke surga Bapak Ibu. Makanya selama hidup di dunia Tuhan katakan kita harus kumpulkan harta di surga. Tadi malam Pak Sugeng khotbah tentang harta di surga. Betul ya Pak? Harta di dunia ini ngengat, ada pencuri, tapi di surga tidak ada ngengat, tidak ada pencuri. Terus firman Tuhan katakan kumpulkanlah harta di surga. Bukan berarti kita tidak boleh nabung, boleh. Tapi jangan sampai uang itu menjadi segala-galanya bagi hidup kita. Uang itu hanya untuk menolong kita selama di dunia.
untuk membayar. Nah, kalau kita nggak punya uang ya kita nggak bisa membayar, betul nggak? Tapi itu bukan segalanya. Ya. Kemudian yang kedua, orang Yahudi atau orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Yesus pada waktu itu berdagang dengan orang-orang Kristen, ya, sehingga peluang rezeki tidak bisa diraih gitu loh. Karena apa? Orang-orang kafir itu nggak mau jujur gitu loh. Kemudian orang-orang Kristen nggak mau bekerja sama dengan orang nggak jujur gitu loh. Ya. Sehingga peluangnya orang Kristen itu menjadi kecil, Bapak Ibu. Karena apa? Dikucilkan dalam dunia bisnis, dalam pekerjaan seperti itu. Ya, melamar pekerjaan. Ya, karena agamanya Kristen bukan menyembah dewa. Ya, tidak diasisi seperti itu. Sehingga banyak jemaat Smyrna yang pengangguran, tidak kerja, tapi mereka berjuang, Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka banyak dipecat karena Kristen gitu ya. Jadi itu ditulis oleh William Hendrickson dalam tulisannya The Book of Revelation halaman 64. Ya, itu hasil penyelidikan. Diselidiki ternyata kenapa jemaat Smyrna ini miskin karena banyak pegawai-pegawai yang beragama Kristen dipecati, sehingga ekonomi menjadi susah seperti itu, ya. Dan setiap orang Kristen pada zaman itu, ya, mendapat perlakuan yang tidak adil, dikucilkan, ya. Jadi dianggap ini tidak layak untuk bekerja di tengah-tengah kota Smyrna yang penuh dengan penyembahan berhala. Itu yang membuat dia miskin, bukan karena dia malas bekerja, ya. Kemudian yang berikutnya dikatakan di sana, ya. Kata fitnah mana? Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinan, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Tuhan katakan orang-orang Yahudi yang memfitnah jemaat Smyrna ini itu jemaah iblis. Itu sih ngomong Tuhan. Lalu apa sih yang dilakukan? Ya, Barclay, ya, ini seorang teolog, ya, menyelidiki gitu ya. Kemudian dicatat ada 6 fitnaan yang ditujukan kepada jemaat Smyrna. Pertama, kita kan kalau di GKIN itu setiap 2 bulan sekali itu perjamuan suci, perjamuan kudus, ya. Jemaat Smyrna pun juga mengadakan perjamuan kudus, Bapak Ibu. Kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, ya, yang orang Yahudi yang tidak kenal Tuhan Yesus mau fitnah, disebarkan fitnah itu ke masyarakat. Fitnahnya apa? Ya, bahwa orang-orang Kristen itu ternyata kanibal. Ya, karena kan perjamuan kudus, inilah tubuhku yang diserahkan, ya. Inilah darahku gitu. Jadi inilah tubuhku, ini darahku, kemudian disebarkan, ternyata orang Kristen ibadahnya itu kanibal. Seperti itu. Difitnah seperti itu. Ya. Terus yang kedua, ya, kita kenal dengan namanya perjamuan kasih, atau mereka mengatakan perjamuan agape. Ya. Kemudian mereka melontarkan fitnah di masyarakat. Orang Kristen itu di gereja mengadakan pesta seks karena mereka mengadakan perjamuan agape, saling mencintai, pesta seks. Coba bayangkan kalau saudara kita jemaat di sini, di luar itu ruangi, wah jemaat Adonai itu mengadakan perjamuan agape. Agape itu artinya cinta, diterjemahkan seperti itu. Mereka itu pesta seks loh di gereja, bayangkan. Itu kalau imannya nggak kuat bisa geger, bisa perang, betul nggak? Tapi mereka enggak, mereka menanggapi dengan penuh kasih, tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Jemaat Smyrna. Yang ketiga, jemaat Smyrna dianggap penghancur keluarga. Karena apa? Karena kalau dalam satu keluarga satu percaya Yesus, itu terjadi bentrokan. Ya. Jadi yang yang percaya pada Yesus dimusuhi, terjadi pertengkaran, perselisihan.
Sehingga jemaat Smyrna itu difitnah penghancur keluarga-keluarga. Gara-gara ada gereja Smyrna, akhirnya keluarga saya berantakan. Ya, anak saya tidak lagi taat dengan orang tua, ya taat dengan gereja, seperti itu. Bayangan Bapak Ibu kalau itu fitnah luar sana, orang tuh takut untuk menjadi orang Kristen, betul enggak? Nanti keluargaku dihancurkan gitu. Ya. Kemudian yang keempat, orang-orang Kristen jemaat Smyrna menolak patung, kan menolak, suruh nyembah kuil-kuil kan enggak mau. Jemaat Smyrna enggak mau, enggak. Saya enggak mau menyembah dewa, saya sudah punya sesembahan yaitu Tuhan Yesus. Lalu disebarkanlah fitnah di masyarakat itu bahwa orang Kristen itu ternyata ateis. Ateis yang dimaksud itu tidak percaya dengan dewa. Jangan berteman dengan jemaat Smyrna, dengan orang Kristen karena dia ateis. Ya, seperti itu. Bayangkan itu Bapak. Kemudian yang kelima, orang Kristen jemaat Smyrna tidak mau menyebut kaisar itu sebagai Tuhan, ya. Kemudian disebarkan fitnah. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang tidak taat, tidak loyal dengan pemerintah. Sebarkan itu. Tidak patuh dengan pemerintah karena tidak mau mengakui kaisar itu Tuhan. Jadi sebarkan itu, ya. Dan yang terakhir, gereja itu kan sering khotbah akhir zaman, ya. Bahwa nanti di akhir zaman akan ada penderitaan, akhir zaman nanti Tuhan Yesus akan datang. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus itu? Ya, orang Kristen itu penghasut rakyat dihasut, ya, bahwa nanti Yesus itu akan datang, bahwa nanti akan ada kiamat. Ya, mereka tidak percaya kiamat. Dihasut, ya penghasut rakyat. Inilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, membuat penderitaan bertumpuk-tumpuk gitu ya. Saya tidak bisa bayangkan sudah jatuh di tangga, betul enggak ya? Sudah hidupnya susah, miskin, difitnah, wah itu wes jan. Kalau jemaat ini fondasinya tidak kuat, tinggalkan Tuhan, betul enggak? Tapi fondasinya kuat, ya. Lalu apa nasihat Tuhan kepada jemaat Smyrna dan kepada kita pada pagi hari ini? Dikatakan di sana di pasal 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Bapak Ibu, ada warning pada pagi ini, jangan takut terhadap apa yang akan engkau derita. Artinya di depan kita tidak selalu jalan mulus Bapak Ibu. Tidak selalu jalan tol, tidak ada hambatan. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan kerikil-kerikil kecil untuk menghalangi jalan hidup kita. Supaya kita belajar bergantung sama Tuhan. Belajar mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyingkirkan kerikil-kerikil, batu-batu yang menghalangi jalan kita. Amin. Ya. Oleh sebab itu Tuhan katakan jangan takut. Kalau Tuhan bilang jangan takut, berarti Tuhan mau apa sama kita? Mau tolong kita. Amin. Kalau Tuhan bilang jangan takut dengan apa yang akan kamu derita, jangan takut. Artinya apa? Aku ini Allahmu, sanggup menolong kamu, sanggup melindungi kamu, sanggup memberkati kamu, sanggup melepaskan kamu, sanggup memberikan kemenangan kepada kamu. Sehingga Tuhan kata jangan takut. Ini yang ngomong Tuhan Yesus, jangan takut. Bapak Ibu, apapun persoalan kita pada pagi hari ini, entah persoalan pekerjaan, sakit penyakit, ya toh, keluarga, anak-anak mungkin sulit diatur, jangan takut. Jangan takut gini, biaya kok anakku, biaya nanti suamiku, biaya istriku misalnya, biaya keluargaku, gak usah. Tuhan bilang jangan takut, ada Tuhan yang hebat, sanggup untuk menyelamatkan keluarga kita, diri kita, pekerjaan kita, semuanya terlalu sanggup. Amin. Ya. Cuma kadang manusia itu takutnya yang gede, betul nggak? Ya. Tapi pagi ini Tuhan katakan jangan takut apa yang akan kau derita. Ya. Ada
ada Tuhan di sana yang siap menyingkirkan penderitaan dan kita keluar menjadi pemenang. Hidup ini sebuah perjuangan, Bapak Ibu, betul nggak? Ya, perjuangan, ya. Tapi ingat, ketika kita berjuang kita tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu pegang tangan kita dan untuk membawa kemenangan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di sana, ya, hendaklah engkau setia sampai mati. Digarisbawahi setia. Kita disuruh setia sampai mati, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir tetap cinta Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus katakan, aku setia sampai mati. Betul nggak? Tuhan Yesus setia sampai mati, berdarah-darah loh. Ya. Dan Tuhan juga menginginkan kita menjadi mempelai Kristus setia sampai mati. Sampai menghembuskan nafas yang terakhir kita katakan, I love you Yesus. Amin. Ya. Makanya pagi itu Bapak Ibu bilang gitu ya. Bilang sama Tuhan Yesus kayak bilang sama pacar gitu ya. Sambil senyum gitu. Saya itu lakukan setiap hari. Saya bersujud di sini, saya bilang I love you Jesus. Aku sangat mencintaimu Yesus. Itu air mata sudah keluar itu. Ya, air mata keluar bahagia gitu, bukan sedih. Karena saya boleh mencintai Raja di atas segala raja, yang punya kerajaan surga yang maha mewah, yang kemuliaan yang melebihi kemuliaan yang ada di dunia. Saya boleh mencintai beliau. Saya boleh menjadi kekasih jiwanya. Ya, saya boleh menerima janji-janjinya yang ajaib, yang gak masuk akal. Saya ini siapa? Saya sering jatuh bangun dalam dosa. Ya, kadang saya itu bilang, Tuhan hari ini aku gak marah Tuhan. Marah juga. Sampai Ina itu dapat penglihatan saya tidak diangkat. Ya, Ina ketakutan, apa ketakutan karena kami bertiga tidak diangkat, yang diangkat Pak Misael gitu. Terus saya bilang, ya saya mau belajar sabar seperti Pak Misael supaya nanti kedatangan Tuhan yang real, bukan penglihatan, benar-benar kita diangkat semuanya Bapak Ibu. Amin. Mbak Ina dapat penglihatan itu banyak jemaat yang ditinggal. Cuma Mbak Ina tidak memperhatikan siapa yang diangkat. Hanya yang dia tahu itu papanya diangkat gitu ya. Kemudian saya enggak, Mbak Ina enggak, Abed juga enggak. Ya. Kenapa mama kok gak diangkat? Dalam penglihatan itu mama itu marah-marah sama saya sama Abed. Saya akui memang saya sering marah sama anak dua itu. Ya. Mengapa saya marah dengan anak dua itu? Karena menurut ukuran saya kurang disiplin gitu. Ya saya menginginkan anak-anak saya disiplin gitu, belajar disiplin gitu ya, seperti itu. Supaya disiplin dalam berdoa, disiplin di dalam baca firman, disiplin dalam beraktivitas, ojo molor, ojo males gitu ya. Sehingga kadang-kadang terus marah seperti itu. Nah kemudian setelah penglihatan Ina itu saya mencoba untuk meredakan kemarahan itu. Wes, ya sudah tak tegur saja, tak bangunkan saja, tidak perlu saya marah-marah gitu. Ya daripada nanti akibat marah saya tidak diangkat ya saya rugi kan gitu ya. Wis Tuhan saya mau bertobat, saya bilang gitu. Ayo Bapak Ibu bertobat bareng-bareng. Amin. Ya, saya bertobat dari kemarahan. Saya tidak tahu Bapak Ibu kelemahannya apa. Kelemahan saya dimarah gitu ya. Saya apresiasi suami saya ini orang yang luar biasa, sabarnya minta ampun. Ya, ya. Jadi ada persoalan pun ya santai aja, tidak pernah marah gitu ya. Ya. Jadi tidak ada nyali untuk marah gitu ya. Jadi saya bilang, yo mesti papa diangkat, papa itu orang baik, saya bilang gitu ya. Ya selalu memberikan teladan yang baik seperti itu ya. Saya mau belajar dari beliau untuk sabar. Sering ngomong sama saya, sabar Toma, jok marah. Iya Toma gak marah gini-gini seperti itu ya. Tapi melalui penglihatan itu kemudian saya ditegur Bapak Ibu. Tuhan, saya mau memperbaiki diri saya. Mulai sekarang saya tidak mau marah-marah dengan Ina dan Abel. Saya hanya mengingatkan saja kepada mereka. Jadi saya diberkati Bapak Ibu. Kemudian apa janji Tuhan? Luar biasa ya Bapak Ibu. Ya, dikatakan sana orang yang tidak takut dengan penderitaan, artinya hidupnya pasrah sama Tuhan dan setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin Bapak Ibu.
Karena dapat mahkota Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti kita di surga dapat mahkota yang setia sampai mati. Amin. Lambaikan tangan, katakan aku mau setia sama Tuhan. Katakan I love you Jesus. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, barang siapa menang, ya, menang dalam peperangan rohani ini maksudnya, ya, perang melawan dosa, ya, hawa nafsu daging, ya, maka ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua, karena tidak dimasukkan di neraka Bapak Ibu, tapi dimasukkan di dalam kerajaan surga. Amin. Artinya apa? Ketika kita meninggal, kita tidak mengalami siksaan Bapak Ibu, tapi kita akan mengalami kemuliaan, karena kita akan tinggal di kerajaan surga yang maha mewah Bapak Ibu. Sekalipun saya belum pernah ke surga, ya. Jadi Pak Misael ini ketika dalam kondisi koma, ya, dia bilang surga apa piye aku ora ngerti mah. Cuma saya seakan-akan saya dibawa ke sebuah tempat yang sangat indah, yaitu surga Pak. Papa kan koma. Waktu itu susternya bilang, Bu, tolong doa karena pasien tidak apa namanya, enggak kooperatif. Artinya kan ya enggak sambung gitu loh Bapak Ibu. Blank. Ya koma gitu loh. Ya, antara hidup dan mati gitu. Orang koma itu seperti itu. Ya. Kemudian Papa lihat apa? Pokoknya ya saya itu pokoknya pergi ke tempat yang indah tapi sepi gitu. Baru balik. Apa aku durung dadi ya? Paling durung dadi Pak. Suruh balik. Berarti Papa harus mengumpulkan harta di surga lagi supaya rumahnya dibangun segera selesai, saya bilang itu. Tapi ya ojo ndang selesai, tanggungannya sih banyak, saya bilang. Itulah manusia ya. Padahal di surga itu enak ya loh. Ya, aku gak siap paling buat tinggal sendiri, saya bilang gitu. Dan sebagainya seperti itu. Tapi doa saya dijawab oleh Tuhan, Papa sih dibalik nih, saya bilang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, mari pagi ini kita melihat diri kita, ya. Jemaat Smyrna ini jemaat yang susah, miskin, difitnah, tetapi Tuhan bilang apa? Kamu kaya, ya. Kamu memang miskin, kamu yang susah, tetapi kamu kaya di hadapan Tuhan, ya. Hartanya di surga banyak Bapak Ibu, karena dia pertahankan imannya. Dia komitmen cinta Yesus apapun yang terjadi. Mari pagi ini kita katakan sama Tuhan, Tuhan apapun yang terjadi aku mau mencintaimu Tuhan. Kalau aku mencintaimu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan tak akan tinggalkan aku. Pasti aku bisa melalui. Kalau jemaat Smyrna bisa melalui, ya. Dan akhirnya Tuhan apresiasi kamu orang kaya, bukan orang miskin di hadapanku. Biarlah Tuhan pagi ini mengatakan, jemaat GKN Adonai, engkau bukan miskin, tapi engkau kaya di hadapan. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih untuk Yohanes yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Pagi ini kami boleh belajar bagaimana jemaat itu bertumbuh di dalam Engkau, dalam penderitaan, dalam kemiskinan, dalam fitnaan yang kejam ya Tuhan. Tetapi mereka tetap mengiring Engkau dengan setia Tuhan, sehingga Engkau memberikan apresiasi kepada jemaat Smyrna bahwa di hadapan Engkau jemaat Smyrna ini kaya, yaitu kaya iman, kaya rohani. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh meneladani jemaat Smyrna, karena jemaat Smyrna ini jemaat yang fondasinya itu dialaskan kepada Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Sehingga sekalipun mereka mengalami penderitaan, berbagai kesulitan dalam hidup, sampai jatuh miskin, dalam kemiskinan mereka difitnah, mereka tetap setia mengikut Engkau. Mereka tidak minder di lingkungan orang-orang kaya. Mereka tetap pede karena mereka punya keyakinan yang besar. Yesus segalanya. Yesus
adalah Tuhan Raja di atas segala raja yang tidak bisa dinilai dengan harta kekayaan di dunia ini Bapak. Oleh sebab itu ajar kami pagi ini Tuhan, punya komitmen di dalam hati kami. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Lihat. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat melekat dalam setiap hati kita dan kehidupan kita. Saat ini kita akan berikan yang terbaik bagi nama Tuhan sambil memujikan di hadapan kemuliaan Tuhan. Kesehatan jemaat di tempat ini. Mari saudara kita satu hati dan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Bapa pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu itu menjadikan satu rema di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi jemaat-jemaat yang sempurna, yang Tuhan senantiasa apresiasi dalam kehidupan mereka dan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan
doa syafaat kami ke tangan kuasa-Mu, persembahan kami yang sudah kami berikan kepada Engkau, biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau melihat setiap hati kami, Engkau melihat keberadaan kami. Biarlah persembahan ini berguna buat kemuliaan nama Tuhan di dalam gereja GKI Dunia Madiun ini. Tuhan berkati gereja ini supaya menjadi gereja yang luar biasa, yang Tuhan perhitungkan untuk masa depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk janda-janda miskin, anak yatim, piatu, dimanapun mereka berada. Juga Tuhan berkati mereka, sama dengan Tuhan berkati kami. Bapa di surga, berkati saudara yang mengelola tentang keuangan gerejamu ini, supaya dapat mengerjakan pekerjaan ini dengan takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan kepada seluruh sidang jemaat-Mu, terutama Bapak Ibu Gembala dan keluarga tempat ini. Tuhan akan melindungi dan jagai setiap kehidupan kami. Jauhkan daripada mara bahaya Tuhan. Berkati dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Jawab Tuhan dalam setiap pergumulannya, sehingga mereka senantiasa bersyukur dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan bentengi setiap kehidupan jemaat-Mu. Jauhkan daripada penyakit, jauhkan daripada penyakit COVID-19. Berikanlah kepada seluruh sidang jemaat-Mu ketaatan, taat akan perintah Tuhan, taat akan protokol kesehatan, taat kepada pemerintah, taat kepada semua lingkungan RT RW semua yang ada di lingkungannya, supaya jemaat menjadi contoh dan teladan terang bagi segala kegelapan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, kami menyerahkan pada Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Pak Maruf Amin. Berikanlah kepada mereka hikmat marifat surgawi untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan negeri ini, supaya keputusan itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, lindungi jagai untuk Pak Presiden kami dalam segala kegiatannya, dan juga Tuhan berikan kesehatan yang luar biasa, sehingga Pak Jokowi dapat bekerja dengan baik, takut akan Tuhan, dan mementingkan masyarakat Indonesia secara luas ya Tuhan. Tuhan, jauhkan daripada kepentingan diri sendiri golongan, tetapi biarlah Pak Jokowi senantiasa mencintai bangsa ini lebih daripada yang lain. Kabinet Indonesia Bersatu, Kabinet Indonesia, Tuhan akan berkati sehingga mereka, para menteri, pembantu presiden ini bekerja dengan maksimal untuk negara dan bangsa. Kami berdoa juga untuk anggota Dewan tetap semangat menyuarakan hati nurani masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah yang ada untuk mengambil keputusan terbaik demi bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri yang terus bekerja dengan maksimal untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Tuhan berkati TNI Polri ya Tuhan, supaya menjadi alat negara yang berkenan di hati Tuhan, supaya TNI Polri ini adalah benteng daripada negara kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para dokter, para perawat, dan semua seluruh kesehatan. Tolong Tuhan berkati beliau-beliau yang bekerja keras untuk mengatasi COVID-19. Biarlah mereka tetap semangat, tidak kendor, tetapi mereka menjalani tugas yang mulia ini penuh dengan harapan kepada Tuhan. Lindungi jagai pada dokter dan anggota kesehatan, perawat dan sebagainya, sehingga mereka senantiasa Tuhan berkati
Mereka bahkan meninggalkan keluarganya, kepentingan masyarakat. Mereka senantiasa Tuhan Yesus bekerja maksimal demi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Tuhan mengatasi COVID-19. Tuhan berkati para medis ini dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang mendengar dan menjawabnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Sugeng. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Nama-Mu Tuhan yang selalu kami sebutkan di dalam setiap doa kami. adalah sebagai akhir daripada ibadah kami Gereja GKI Aduna Madiun. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Jelas semua ini demi nama Tuhan Yesus. Melalui ibadah ini dapat bermanfaat bagi kita dan senantiasa seperti jemaat di Smyrna yang terus memegang teguh pada firman Tuhan, memegang teguh imannya kepada Yesus. Kami mengucapkan terima kasih atas semua yang sudah mengikuti acara ibadah secara online ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tuhan akan senantiasa menolong memberkati saudara dan setiap pergumulan saudara. Terima kasih atas komen-komen yang baik dalam tulisan Gereja kita GKI Aduna Madiun. Terima kasih kami punya Allah yang penuh kasih ya Tuhan, mengasihi kami lebih dari segalanya ya Tuhan. Bapa, sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan akan turun tangan untuk memberkati kami semuanya. Mari kita akan mengangkat tangan, kita mohon berkat supaya sepanjang minggu ini kita penuh dengan berkat yang dari Tuhan saja, sehingga kita dipelihara, dilindungi, dijagai oleh karena kuasa yang ajaib dari surga. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kemampuan kami tidak seberapa, tapi Tuhan,
Allah yang Maha Kuasa dan Maha Dahsyat, sanggup menjaga melindungi kami dari COVID-19, bahkan penyakit-penyakit lainnya ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan yang ajaib terjadi atas kami sepanjang minggu di depan, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kami tahu Tuhan menyertai kami. Kami tidak boleh takut, itu firman Tuhan yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan dengan kekuatan ilahi, Tuhan berkenan untuk pegang tangan kami masing-masing, sehingga sepanjang minggu ini menjadi minggu di mana Tuhan menyertai kami. Kami percaya ketika Tuhan menyertai kami tidak akan terjatuh, karena tangan Tuhan yang kuat akan menopang kami, mengangkat kami, menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita, yang berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, akan menaungi kita hari ini sampai Maranatha, kedatangan Yesus kedua kalinya. Haleluya. Silakan duduk, kita akan menghadap saat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang sangat baik, memberkati kami hari ini dengan firman Engkau. Biar kami menjadi orang-orang yang setia kepada Engkau. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.